Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys. Selamat malam guys. Ini malam hari ya guys. Gelap gulita guys. Kenapa terang benderang? Karena dipaksa guys. Ada lampu. Ini malam hari ya guys. Gelap gulita ya guys ya. Kalau malam hari itu yang gelap gulita itu guys. Walaupun kita punya mata, tetap aja kita buta guys. Tak bisa melihat apapun. Apa guys? Apapun. Betul guys, nggak bisa melihat apapun. Apapun. Karena gelap gulita ya guys ya. Walaupun kita punya mata, kita seperti orang buta guys. Itu betul-betul terjadi ya guys ya. Lalu kita ini di dalam gelap gulita itu walaupun punya mata seperti orang buta, apa yang kita lakukan agar selamat guys? Pakai akal. Betul guys, pakai akal. Akal dipakai ya guys ya. Gimana tak ada lampu, tak ada cahaya? Kita ada akal guys ya. Jalannya pelan-pelan, selangkah lebih selangkah ya. Setapak demi setapak ya. Jangan berdiri, sebaiknya duduk sambil meraba ya. Cari pegangan mana yang ada ya. Cari tongkat untuk membantu kita ya. Itu namanya pakai akal. Oke guys, kita pakai akal ya. Karena yang kita bicarakan ini adalah sesuatu yang sangat teramat penting guys ya. Menggunakan akal ya. Anggap aja kita ini betul-betul dalam keadaan malam hari, gelap gulita, walaupun punya mata, tapi buta. Nggak ada cahaya, nggak bisa melihat guys. Peteng dedet. Ireng. Geseng guys. Gak ketok apa-apa. Oke guys ya. Kita sadar keadaan yang demikian itu terjadi dan kita pakai akal di sini ya. Hanya gunakan akal, murni akal. Baik guys. Karena kita membicarakan sesuatu yang sangat teramat penting ini guys ya. Inilah yang terpenting dalam alam semesta guys ya. Bahkan dalam penciptaan alam semesta inilah yang terpenting. Baik guys, kita mulai guys ya. Izinkanlah aku memulai dengan gaya bahasa yang berbeda guys. Untuk menyampaikan yang terpenting ini guys. Gaya bahasa yang berbeda itu seperti ini guys. Dubolo konco ladies and gentlemen. Ayo mancingo strike iwa. Welcome to my spot. Welcome to my spot. Guys. Welcome to my spot. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Dubolo konco ladies and gentlemen.
Ayo mancing strike iwak. Welcome to my spot. Welcome to my spot, guys. Welcome to my spot. Gimana, guys? Ding 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 ding. Ding 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 ding. Paham ya, guys ya? Baik, guys. Kita akan membicarakan sesuatu yang terpenting itu, guys ya. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah mancing ikan dan agama dan filsafat dan hukum dan semua bidang lainnya itu lebih tua mana? Inilah yang terpenting, guys. Ada yang bisa menjawab? Simpan baik-baik jawabannya, guys. Paham ya? Jadi, guys, mancing ikan dan agama dan filsafat dan hukum dan politik dan semua hukum lainnya. Jadi semua hukum lainnya itu semua bidang lainnya, guys, ya. Karena semua bidang lainnya itu juga mengandung hukum, ya. Bisa dibilang seperti itu, ya. Artinya semua bidang lainnya itu tadi itu juga mengandung hukum, guys. Ada hukumnya. Paham ya, guys ya? Oke, guys. Kalau tahu jawabannya, simpan baik-baik jawabannya. Jangan sampai hilang. Itu penting sekali, guys. Kita bahas sekarang. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Paham ya, guys? Oke, kita bahas dari sini, ya. Sebaik-baik keadaan adalah mancing ikan. Kita bahas dari sini, guys. Tahu mancing ikan, guys? Pemancing ikan itu ada di mana? Tentu saja ada di tempat yang tertinggi. Paham ya, guys? Karena pemancing ikan selalu menjaga jarak dengan air, selalu mengambil jarak dengan air. Jadi airnya di sini nih. Nah, ini pemancing ikannya di sini, di atas sini. Paham ya? Nah, ketemu jawabannya. Sekarang kita lihat agama. Pelaku agama, umat agama, itu ada di mana keberadaannya? Ada yang tahu, guys? Ada yang tahu? Ada yang tahu, guys? Keberadaannya setara, guys. Di mana imamnya, di mana makmumnya sama, rata. Ini udah beda loh, guys. Beda loh tadi ya. Saya sampaikan ya. Udah beda. Lalu sekarang filsafat. Filsafat ini, penganut filsafat ini ada di mana? Ini yang nggak jelas, guys. Keberadaannya filsafat ini. Kenapa? Kalau lagi di sawah, dia ada di sawah. Kalau ada di gunung, dia ada di gunung. Kalau ada di bukit, dia ada di bukit. Kalau ada di laut, dia ada di laut. Kalau ada di sungai, dia ada di sungai. Kalau dia ada di pohon,
dia ada di pohon. Artinya, filsafat itu yang menentukan keberadaannya adalah di mana dia berpijak, berada. Itulah filsafat. Paham ya guys? Nah, sekarang hukum. Hukum ya. Hukum ya. Sekarang hukum. Di mana ini pelaku hukum? Ada yang tahu guys? Di mana ini pelaku hukum? Ngeri guys. Di persidangan. Artinya apa? Pelaku hukum ini ya ada apabila kalau ada masalah. Paham ya guys? Tahu keberadaannya ya pelaku hukum ya. Nah, sekarang guys, politik. Di mana ini pelaku politik ini? Pelaku politik ini di mana, guys? Pelaku politik ini keberadaannya tak tentu arah. Tak tentu arah. Inilah politik yang apabila kita lihat keberadaannya tidak mempunyai arah tertentu. Gak jelas, guys. Paham? Itu udah hukum pasti. Saat ini dia ada di sini. Di bawah. Tapi saat yang berbeda dia ada di atas. Itulah politik. Dan tidak ada makhluk apapun, sesuatu apapun di dunia ini yang tahu soal politik kecuali dia dan Tuhannya. Paham ya guys ya? Bahkan guys, pelaku politik ini yang tadinya tahu keberadaannya, tahu-tahu dia juga mendadak tidak tahu tentang keberadaannya di mana. Itulah politik. Tak tentu arah, gak jelas. Itulah politik. Kalau mau tahu politik itu. Sangat berbeda dengan pemancing ikan. Jelas dia bertempat di tempat yang tertinggi. Selalu menjaga jarak dengan air. Selalu mengambil jarak dengan air. Paham ya guys? Jadi kalau pemancing ikan kau bandingkan dengan penganut agama, penganut filsafat, penganut politik, ataupun bidang yang lainnya, ya, itu sangat berbeda banget, guys. Paham di sini ya? Paham ya? Baik, udah tahu ya sekarang ya. Yang selanjutnya, pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran, guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran pancing. Itu saja yang dipegang. Itu kalau pemancing ikan. Kita lihat filsafat. Sebentar, kita lihat agama. Agama itu apa yang dipegang erat-erat oleh penganut agama, oleh pelaku agama? Memang ajaran kitab suci itu mengajarkan hanya satu yang dipegang erat-erat. Benar. Tapi apakah pelaku agama, penganut agama juga memegang yang lainnya? Bukti membuktikan
adanya syirik, adanya musyrik. Harta, tahta, wanita, keluarga, kelompok, golongan, aliran, bahkan yang bukan dari jenisnya makhluk lain itu loh juga dipegang. Paham ya? Nggak sedikit kan orang sakti. Bahkan bom nuklir itu loh juga dipegang. Paham di sini ya? Dan lain-lainnya ada kemungkinan juga dipegang. Itu kalau pelaku agama. Kalau penganut agama. Nah, sekarang filsafat ini. Pelaku filsafat ya. Apa yang dia pegang? Ya tergantung di mana keberadaannya. Di gunung, di bukit, di sawah, di laut, di sungai, di pohon, di lapangan, di hutan. Ya itulah yang dia pegang. Artinya banyak sekali macamnya. Oke? Paham? Sekarang politik. Apa yang dia pegang? Kemarin kamu nyoblos apa, guys? Dapat apa, guys? Ngaku lah, pakai ngaku segala. Itulah sebagian contohnya ya. Jadi yang namanya harta, tahta, wanita, keluarga, teman, saudara, kroni-kroninya itu juga dipegang. Sampai bom nuklir itu loh dipegang. Paham ya di sini ya? Jadi kalau dibandingkan dengan pemancing ikan, dari keberadaannya tadi sudah beda jauh. Apa yang ada pada pemancing ikan, ya, dari yang dipegang juga jauh. Ini belum membahas yang lainnya loh. Belum membahas yang lainnya loh. Pemancing ikan hanya melempar umpan. Melempar umpan itu kan sebaik-baiknya manfaat, guys. Sebaik-baiknya kebaikan itu melempar umpan. Bahkan Tuhan, zat Tuhan Allah itu ada di dekat situ, guys. Paham ya? Semua umpan dilempar untuk ikan, bahkan sampai kehabisan umpannya. Dan dalam keadaan melempar umpan itulah zat Tuhan Allah ada di dekat situ. Itu kan amal soleh, guys. Sedekah. Betul kan? Betul kan? Bahkan bisa dibilang itu zakat, guys. Betul kan? Macam-macam istilah. Artinya kalau kita melempar umpan itu istilahnya banyak, guys. Tapi yang terpenting zat Tuhan Allah ada di dekat situ, guys. Dan pemancing ikan tidak pernah mengambil umpan sedikit pun. Apalagi memakannya. Gak pernah. Semua dilempar untuk ikan. Bahkan sampai kehabisan ini umpan. Itulah pemancing ikan. Oke, kita lihat pelaku agama. Pelaku agama. Apa yang dia lempar? Dan apa yang dia punya? Bandingkan antara yang dilempar dan dia punya itu loh. Ada beda jauh kan? Paham maksud saya ya? Itu kalau pelaku agama atau umat beragama. Sekarang filsafat. Apa yang dilempar? Paham di sini ya? Itu kalau filsafat. Hukum. Pelaku hukum. Apa yang dilempar? Apa?
dalam hukum itu guys ya, yang terjadi ya, ada juga yang salah menjadi benar, ada juga yang benar menjadi salah. Itu fakta kan? Dihukum kan? Terus di politik, apa yang dilempar? Dan semua bidang-bidang yang lainnya itu, apa yang dilempar? Dari sinilah perbedaan jauh, guys. Makanya kalau dibilang menemukan jawaban dari sebuah pertanyaan, mancing ikan, agama, filsafat, hukum, politik, dan semua bidang-bidang lainnya, itu lebih tua mana? Karena inilah yang terpenting di alam semesta. Dan karena inilah alam semesta itu ada. Kau pikir zat Tuhan Allah menciptakan semuanya itu tanpa tujuan yang benar apa? Kamu tahu, pengen tahu tujuan yang benar? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan, mulut tidak dibutuhkan. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu di mana ada pemancing ikan, di situ selalu ada ketenangan. Tahu kenapa langit itu tenang, guys? Tahu kenapa langit itu tenang? Kalau tahu jawabannya, simpan baik-baik jawabannya, guys. Itu sangat penting sekali, jangan sampai hilang ya, guys. Semoga yang saya sampaikan ini, guys ya, mampu memberikan sedikit pengetahuan, guys. Sedikit informasi, namanya orang belajar sampai modar. Guys, kalau saya ada salah-salah kata dalam penyampaian video konten ini, saya mohon dimaafkan, guys ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, guys, atas semua salah, atas semua kekhilafan, atas semua dosa dari kata dan tindakan saya yang saya lakukan di konten video ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, mohon saya dimaafkan, guys. Jangan sampai menghadirkan gesekan ya, singgungan ya, rasa yang tidak enak, rasa yang tidak nyaman ya, rasa kesal dan marah, jangan sampai, guys. Ya, saya memohon maaf sebesar-besarnya, saya mohon dimaafkan, guys. Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Guys, konten ini apa jawabannya? Apa jawabannya? Kan tadi disuruh menyimpan baik-baik jawabannya. Simpan baik-baik jawabannya, guys. Jangan sampai hilang, itu penting sekali ya. Sekarang tugasnya adalah konten ini judulnya apa? Judulnya apa, guys? Apa ya judulnya ya? Judulnya apa ya? Mancing ikan. Mancing ikan apa? Itu aja ya. Pen ke angel-angel ya. Mancing ikan apa? Mancing ikan apa? Itu ya judulnya ya. Iya. Mancing ikan apa? Jadi ini ganda loh, ini bersayap loh, guys ya. Mancing ikan apa? Berarti kan jawabannya bisa ikan mujair, ikan betok, ikan hiu, ikan paus ya. Bisa kan? Bisa. Atau mancing ikan apa? Artinya apa? Kamu tahu nggak tentang mancing ikan? Kan bisa gitu kan? Iya. Mancing ikan apa? Nah, artinya yang ditanya itu mancing ikan itu apa? Ini loh, kan bersayap ya. Sakaremu, guys. Aku ya mumet dasku.
Jadi judulnya adalah mancing ikan apa, gitu ya. Ketemu judulnya, guys. Guys, aku ngomong dikit boleh? Terserah. Tradisi, guys. Tradisi ya. Sudah ngomong panjang lebar, minta ngomong dikit lagi. Ya, boleh ya, guys ya. Terserah. Oke, guys. Aku mau ngomong dikit gini, guys ya. Ini kan joran pancing relik Nusantara, guys. Ini kuat sekali, guys ya. Untuk mensetrek ikan-ikan monster, ikan-ikan babon, ikan-ikan raksasa, ikan-ikan besar, ikan-ikan jumbo, ikan-ikan megalodon di lautan. Ini mampu, guys ya. Kalau kamu percaya. Joran relik Nusantara, super kuat ini, guys ya. Joran capung relik Nusantara, joran pancing capung relik Nusantara 622 LB ya. Berapa LB? Nggak tahu, guys. Udah lama nggak pakai. Aku nggak lama pakai ini karena rusak, patah. Ini joran pancing capung relik Nusantara ini memang super kuat sekali, guys ya. Dari yang aku tahu, ini memang rajanya untuk mancing di lautan, guys. Mancing ikan di lautan pakai joran capung relik Nusantara. Yang aku omongin adalah, guys ya, mancing apa? Boleh mancing apa? Ya. Tapi ingat guys. Joran pancing pun bisa bersujud. Sujudnya kepada ikan. Itu sesuai ajaran suci mancing ikan mengajarkan, yaitu matamu dipakai ya. Dan betul, guys, setelah aku pakai mataku, ternyata joran pancing ini bisa bersujud, sujudnya kepada ikan. Maksud saya adalah, saya dengan kerendahan hati membungkukkan badan saya, guys, kepada kamu-kamu semuanya ya, guys. Saya menghormati kamu-kamu semuanya, guys, lahir dan batin saya, guys. Hormat kepada kamu semuanya, guys ya. Mohon diterima hormat saya, guys. Dalam pandangan mata, saya membungkukkan badan ini sampai jidat saya menyentuh tanah, guys. Ya. Itulah sujud sebagaimana malaikat sujud kepada Nabi Adam, guys. Mohon diterima ya, guys ya. Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, wa billahi taufik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, guys.